Haleluya, haleluya. Salam saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ini berbicara adalah pohon anggur. Berbicara pohon anggur adalah untuk supaya kita berbuah. Pohon anggur itu kalau tidak berbuah, dipotong dan dibuang. Nah, pohon anggur ini itu juga saudaraku dikasih Tuhan harus tertanam di tempat yang benar-benar tempatnya, bukan di tempat yang sembarangan. Coba kita perhatikan. Coba perhatikan sekali lagi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kita sebagai orang percaya tinggal di dalam Yesus, tertanam di dalam Yesus, berbuah di dalam Yesus, saya percaya kita akan bisa menikmati hidup ini. Makanya hari ini saudara kasih Tuhan, saya memberikan judul perenungan saya ini, hidup yang penuh nikmat. Hidup kita ini harus penuh nikmat. Berarti kalau kita menikmati penuh hikmat, kita harus tertanam di dalam Yesus. Kita harus berada di dalam Yesus. Kita harus berada, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin tahun ini kita berkata, kok bagaimana saya bisa dapat menikmati hidup? Saya mau katakan, saudaraku, bisa kita menikmati hidup di dalam tahun ini kalau kita tertanam di dalam Yesus, kalau kita tinggal di dalam Yesus, kalau kita berbuah di dalam Yesus, itulah bisa kita mengerjakannya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana caranya supaya hidup ini penuh dengan kenikmatan? Yang pertama, kita harus miliki hidup yang berbuah. Katakan bersama dengan saya harus berbuah. Artinya saudaraku, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus menjadi contoh bagi banyak orang, itu namanya berbuah. Kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun, itu namanya berbuah. Kita harus hidup dalam kekudusan dan kesucian, itu namanya berbuah. Ya. Kita harus tetap setia di dalam Yesus apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu namanya berbuah. Kadang-kadang kita berkata, aduh saya sih nggak bisa menikmati hidup. Hidup saya begini-begini aja. Saya kan bukan seorang pendeta, bagaimana saya bisa berbuah? Saya bukan seorang majelis gereja. Saya bukan seorang WL. Saya bukan seorang singer. Saya bukan seorang pemain musik gereja. Saya bukan trainer sekolah minggu atau apapun tugas di gereja, saya kan bukan pengurus youth, makanya saya tidak bisa berbuah. Saudaraku dikasihi Tuhan, walaupun saudara hanya orang percaya biasa, tapi kalau saudara berbuah, saya mau katakan bisa kita berbuah dimanapun Tuhan tempatkan kita. Bapak berbuah buat keluarga, menjadi contoh. Ibu berbuah. Kita berbuah loh kalau kita mengampuni orang. Kita berbuah loh kalau kita memberkati orang yang membenci kita. Kita berbuah loh kalau kita mengampuni orang yang menghina nama Yesus. yang saudaraku dikasih Tuhan yang berkata macam-macam tentang Yesus. Kita berbuah loh kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu dia orang yang berbuah. Itulah orang yang menikmati hidup. Nah, yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, bagaimana caranya hidup penuh kenikmatan. Hidup harus disucikan oleh firman Tuhan. Hidup kita harus disucikan. Oh, bagaimana katanya? Oh, artinya saudara dikasih Tuhan, berarti firman Tuhan itu yang menegur kita setiap hari. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan, ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Mazmur 119 ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatanmu kurenunkan. Coba,
peringatan-peringatan, yaitu firman Tuhan itu menyucikan dia, menuntun dia setiap hari, sehingga dia tidak hidup dalam dosa, sehingga dia tidak hidup dalam perzinahan, sehingga dia tetap menjaga kekudusan, sehingga dia tidak selingkuh, tidak pakai narkoba, saudaraku dikasihi Tuhan, tidak melibatkan diri kepada kuasa kegelapan, tidak melibatkan diri kepada perdukunan, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Dia tidak mencari kekayaan di mana-mana, ya saudaraku, ke kuburan, tempat-tempat yang keramat. Kenapa? Karena dia disucikan oleh firman Tuhan setiap hari. Kalau dia seorang suami, dia menjadi suami yang baik. Kalau dia seorang istri, menjadi istri yang baik. Kalau dia orang tua, menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Kalau dia seorang anak muda, dia menghormati orang tuanya. Itulah menikmati hidup. Kenapa? Karena disucikan oleh firman Tuhan setiap hari. Anak-anak muda, ya, tidak melakukan seks sebelum nikah. Anak-anak remaja, taat beribadah kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang menikmati hidup. Kenapa? Karena disucikan oleh firman Tuhan setiap hari. Mari hari-hari ini, di tahun ini, saya sangat percaya kalau hidup kita akan nikmati. Jadikan firman Tuhan itu menyucikan hidupmu setiap hari. Saya percaya kamu akan berhasil, saudaraku dikasih Tuhan. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita, bagaimana caranya supaya hidup penuh dengan kenikmatan, yaitu hidup tetap dan setia di dalam Yesus. Katakan bersama dengan saya, setia di dalam Yesus. Itu orang yang menikmati hidup apapun yang terjadi, ya, tetap dia setia kepada Yesus. Walaupun dihambat, walaupun dihalangi, tetap setia di dalam Yesus. Karena saya mau katakan, keselamatan di dalam dunia ini tidak pernah ada di luar nama Yesus, saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, setia. Apapun yang terjadi, mau diancam, mau ditekan, mau dihambat untuk beribadah. Apalagi kan kita baru selesai merayakan Natal. Banyak saya lihat di situ, baik di medsos, saudaraku dikasih Tuhan, udah haram kalau mengucapkan Natal. Emangnya gua rugi kalau nggak merayakan mengucapkan kepada saya selamat Natal? Nggak rugi saya. Yesus juga nggak pernah rugi. Maka sampai saat ini saudara menolak Yesus juga nggak apa-apa. Yesus juga tidak pernah rugi. Tapi ingat, suatu saat nanti di penghakiman baru saudara sadar, oh ya betul, bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Ya, nggak apa-apa. Nggak mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah, nggak apa-apa. Kita nggak pernah rugi kok. Nggak pernah rugi. Tetapi saya mau ingatkan nantinya, walaupun banyak orang berkata, tuh Yesus bukan lahir tanggal 25 Desember. Masih kurang minum ngopi, bos. Kopinya kurang kental. Tambahin lagi 1 kilo supaya mengerti betul. Ya, orang malaikat aja ngomong, saudara dikasih Tuhan, di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Malaikat aja ngomong, ya telah lahir bagimu juru selamat dunia di kota Daud. Itu malaikat aja, tapi orang-orang yang sangat pintar tadi, kopinya yang kurang, dia berkata bahwa Yesus bukan lahir sebagai juru selamat. Ketawa deh saya. Makanya saya mau ingatkan kepada kita, kalau kita menikmati hidup, kita harus tetap setia. Walaupun apapun yang terjadi, kita tetap setia bahwa kita berkata, saya menikmati hidup di dalam Yesus Kristus. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati.